berapa? 16 bulan, kila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji. Khilafnya, karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah, itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhep Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main, sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru, tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya, masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad, karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan rindu sama keluarganya, terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Nggak, Jakarta itu mana Jakarta itu? Barat sana ya. Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur, terus ketika madhab ke barat kata sampean, wah itu padune kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak, ya enggak. Saya tidak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak. Ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya nggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Sayyidina Ali tak orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya, apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinal langsung Allah yang bunuh. Jadi utaknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean ini kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, wis nak halal untalan kan selesai apa? Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi ya sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan gitu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus nggak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya, hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi nggak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan susah juga punya Nabi kok. Habis perang misalnya Nabi tanya, Muhammad habis serang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang tuh suka bunuh ya, pokoknya perang itu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh. Kalau perang itu fair apa? Fair. Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis. Karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah.
ini loh syariat yang benar karena Ka'bah juga kiblat sing aktaku lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Ya sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng mergo roh kelirune Muhammad. Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Lah barang orang Yahudi kehilangan ilmu, itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya Allah Subhanahu wa taala. Luang Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah, itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wah, itu goblok orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, nasabnya Yahudi ya Pak. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni, atau Basim Masari pengikut Mbak Yeni, itu kan aneh. Akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah ndak ilmiah? Karena orang Yahudi iftadohu, malu semua. Wah, semuanya Muhammad itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer. Ayat ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Jadi Islam betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi, padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Makanya Yesus kalah, mat. Tapi tetap rakyat Islam. Tapi nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makam kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap di Hebron, tempat Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jare Israel yo ning Israel, bola menang di. Jare ning Israel yo ning Israel, jare Palestina ning. Saya pernah ziarah ke sana di Hebron. Di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya. Jadi nasa mansuh itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa mansuh. Nasa mansuh itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi. Merovokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi din yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansub dianggap satu bentuk kebingungan. Gak kurang ajar tapi. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansub itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufa minan nasi ma wallahum al-qiblati mulati kanu aliyah. Nah, kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasa mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati dan Nabi yusolli ilal qiblatin, bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Qul fa'tu bitaurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinil, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shadiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini
Yuhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Ini penting sekali. Makanya rasa mansu itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu ini. Ini sudah berapa? Saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas bawa ya, ini kertas saya bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i kalau kamu punya 2 budak, 2 pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, 2 pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Nah, yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya. Seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok? Coba jawab. Atau ibu-ibu mbak-mbak ini, seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali. Tapi goblok nurut tapi ya kadang di sini-sini kan di sini. Nah, itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banyak dolimnya. Dolim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dolim sekali dolim, kalau sering zalum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahil jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir pengampun biasa, kalau ghafur selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Taala ikut wazan faul semua. Ghafur, syakur, atau diikutkan wazan faal. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan itu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan balagha itu bisa faal, bisa faul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah ngaji nahwu. Ya, tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau tidak mau. Makanya misalnya Allah tidak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak. Paham ya? Kulla khawanin banget khianate. Kalau khain khianat biasa, kalau khawan sering khianat. Lah manusia itu kata Allah apa? Zaluman. Wis banget dolime, banget bodoh. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini. Manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata Imam yang ngarang hikam itu man itu kanat mahasinhu masawiyah fakih fala takunu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya. Duit dihambur-hambur, disekno kanca ngalono bojo. Mesti gitu. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya, kata temannya baik, senang silaturahim, tanyakan istrinya. Oh, meninggali wong. Jadi manusia pas baik saja ada buruknya. Apalagi pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomah ya apik ya. Tapi kadang-kadang nak keterusan itu ora istiqomah ngangkangi orang ya udah punya kesempatan. Misalnya ada imam masjid ngimami terus sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa ndak memberi peluang yang lain? Ndak jawab aja. Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada tidak sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuh, ada Pak On, ada beberapa yang kan terpaksa nggak sopan. Tapi sama yang nyuruh, berarti sama yang dosa. Kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh. Ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit terdebat itu karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu dzalum dan apa jahil. Wa kanal insanu dzaluman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bodoh. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla hadi sokhroh fa inna tahtaha dhahaban. Coba bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika. Oh, disuruh buka itu karena ada emas toh. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak? Ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan tuh hanya bilang gini tok, ikhla hadi sokro, batu itu angkat. Yang nurut yang goblok permanen tadi kan langsung angkat.
Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat? Ya nggak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah gitu. Oh tidak bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh agak. Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya dua murid pinter, di rakyat pinter, presiden ya susah mesti demo. Goblok ya susah di sini uang. Ini kan nggak ada pilihan. Memang manusia itu nggak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di fikih ini saya kembali lagi ke fikih. Pertanyaannya secara fikih begini. Misalnya iddah. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal. Supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul nasab. Oke, berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro'ati rohmi. Jadi misalnya Zaid menceraikan istrinya Sri dalam keadaan masih bisa haid. Iddahnya 3 kali masa suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu guru. Lalu karena secara teori medis kalau haid berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau haidnya terulang-ulang sampai 3 kali pasti tidak hamil. Sehingga kalau nanti dinikahi orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaud sani atau zaud kedua. Berarti alasan iddah li baro'atir rohmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah, sekarang sudah baru 1 bulan, suaminya di Malaysia, nggak pernah ngumpuli. Dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran, pokoknya tetap iddah. 3 kali masa suci. 3 kali masa suci atau masa haid. Itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih Gus. Meskipun terbukti bersih kata Allah harus iddah 3 bulan atau berapa? Kira-kira 3 bulan 4 bulan ya tetap harus iddah. Pemilih mana sok pinter Gusti berhubung ini. Pangeran buat terang gitu. Berhubung. Jadi Tuhan apa bawa waris berhubung Gusti ini jelas steril dari sperma zaut awal. Enggak usah iddah Gusti. Sama aja kamu disuruh majikan kamu ikhla hadis safra berhubung nggak ada apa-apa, nggak usah ya. Kira-kira mangkel nonda budak yang seperti itu. Mangkel. Maka dibutuhkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik pernah bilang tuh gini. Aksaru ahlil jannah al-bulu. Aki-aki penduduk swarga itu al-bulu wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini bukan goblok betulan maksudnya. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter, tapi pinternya dibuang pura-pura goblok demi sami'na. Jadi saya misalnya kok pinter dan goblok tadi sekaligus, pinter dan goblok. Ya bah, ikhla hadis sokhra fa inna tahtahadan. Tak angkat karena saya tahu di bawah ada emas. Tapi di hati saya sajane ya mergo perintah. Suatu saat kalau disuruh Allah ikhla hadis sokhra, perintah ya tak angkat ya sudah. Jadi ya pinter ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya iddah adalah li baro'atir rohmi. Tapi hikmahnya jadi kawula adalah nurut perintah Allah, cek tahu alasannya maupun tidak. Lah di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi. Ya, bahwa kita ini kawula roh tetap loyal. Makanya tadi pagi saya cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kayak apa cerdasnya? Tapi tetap ubudi ya. Yaitu Rasulullah SAW sering dibully orang kafir. Muhammad tuh gaya-gaya nantok. Wong ra oleh nyembah berhala, ra oleh nyembah watu, jebule dekne nyembah Hajar Aswad. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium Hajar Aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh, kamu sujud dari jauh kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu, tiap nyium Hajar Aswad itu komentar gedumel. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Aku ronake watu ya ora mandoroti ra manfaati. Kalau saja saya tidak melihat Nabi nyium kamu, saya tidak sudi nyium kamu. Jadi tidak berdoa doa mustajab itu tidak berutuh. Karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa depan Hajar Aswad nanti dikira syirik karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium nyulayani sunnah Rasul yaitu nyium Hajar wis tengah-tengah nyium sambil gerutu itu sudah kompromi. Ya nyium tapi gerutu. Kayak apa? Makanya ya cerdas tapi ya goblok tadi ya cerdas. Itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah lah. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil jannah al-bulbu. Aki-aki penduduk swarga itu orang bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan.
Dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubudiyah. Nah, untuk menutup sesi ini terakhir betul, tak tutup setelah ini selesai. Untuk menutup itu bukti begini, perang Badar itu perang yang nggak mungkin dimenangkan umat Islam karena orang kafir itu 1000 dengan pasukan full dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun kedua Hijriah itu pasukannya hanya 313. Itu pun pedang itu untuk orang 5 itu hanya ada pedang 1. Jadi kalau mau dibaca orang sih, kamu nyileh pedangnya aku. Itu kan nggak kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah, mesti. Tapi Nabi tetap bilang, saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Yaitu perang Badar. Kata para sahabat, ya Rasulullah ini nggak masuk akal, sudah nggak usah perang, ini nggak masuk akal, mau setor nyawa. Sudah gitu dadaan, nggak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi tetap berangkat. La akhrujanna walau waqti. Nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun sendi. Setelah Nabi berangkat sekian meter, tuh sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah kamu kok ikut? Ya ikut saja. Kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya nggak ada periode sebaik periode sahabat. Tapi yang gerutunya jalan. Karena gerutu ini bawaan ilmiah. Makanya kita loyal sama presiden. Tapi yang nggak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabatnya kadang. Gerutunya jalan, tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang. Bawaan akal karena nggak masuk akal ya gerutu. Dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan dianggap nggak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Peristiwa Badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun, enggak senang sebetulnya. Karena enggak masuk akal. Ya geremeng tapi ya derek. Yujadilunaka fil haqq, mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wong perang karuan kalah jenengan lakoni alasane nopo? Lah kok melok? Ya saya harus ikut jenengan Nabi. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau, kalau nggak masuk akal nggak mau melakukan. Coba misalnya istri kamu belajarnya dikurangi, anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu, nggak mau. Padahal petualangan itu hal yang indah. Petualangan itu kan hal yang indah, kan nggak mau? Oh ngirit aja alasan. Tapi lucunya kalau dijak camping bermiskin-miskin di hutan, karena PDW, tapi suami yang ngongkon. Ayolah seminggu ini kita model miskin, anggap aja petualangan masa lalu. Enggak mah. Karena pinter, apa? Coba kalau bodoh. Ya ngono ya apa-apa Mas. Tapi resiko anak bodoh, pas kamu sakit ya dibiarin. Karena dia melihat sakit kan biasa, namanya manusia. Jadi makanya ini pilihannya susah, hidup itu masih susah makanya ini. Jadi uniknya Quran gitu, Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul. Ya saya tahu kamu tidak suka perang. Allah yang ngakui bahwa kurhul enggak apa-apa. Tapi ketidaksenangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kamu muamalah secara baik. Kata Allah fa in karihtumuhunna fasa antak produsia wa Allahu fi khairam kasir. Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang nggak suka dari istri. Juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu tidak suka watak kamu. Juga nggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah nggak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka loyal. Justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyalitas. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu ya al-hukmu yadulu ma'ilati wujudan wa adaman. Tapi juga ada ubudiyah, bahwa agama ini milik Allah. Maka sami'na wa adaman. Karena begini logikanya, saya ulang lagi masalah batu. Iqla hadis sokhro fa inna tahta adab. Terus saya angkat, pembantu saya ngangkat. Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa atas nama nurut? Nurut, karena emas itu juga penemuan saya, milik saya. Ngangkat batu yang nggak ada emasnya juga atas nama nurut.
Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya itu tentang nurut dan tidak nurut. Saya kan tidak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas. Itu kan tidak sesuatu yang menguntungkan saya. Nah Allah juga gitu. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi. Karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Berstatuslah sebagai hamba baru wadkhuli. Nah kalau kamu berstatus hamba ya harus baik, gak usah kakek bantah. Coba kalau kamu rasional, ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti? Engkau kan bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah berstatus sebagai hamba saya. Khasnya hamba tadi ya cerdas karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ubudiyah. Wong melarat ora yo dhuwit sanggo jajan, njaluke modal. Padahal sing sugih dhewe sugih gak liwat napa? Modal, liwat ulet. Bareng di dulur sugih pikirane dulur sing melarat njaluk ora trimo dhuwit 100.000 200.000 njaluke modal. Yo gak ono toko. Ya aku melarat mari ra tau ditulung dulur, cara ditulung gak sugih. Contone piye? Lah aku gak ono pabrik ra napa? Sugih. Enggak udah ada toko gede ada apa? Melarat ngel-ngel apa? Wah. Karena dia punya logika anak melarat bareng-bareng. Bon walhasil niku dialek-dialek. Kemudian dan ini ben sampean was-was ya, hati-hati, mawas diri. Iblis itu jadi masalah ulama. Tasawuf ulama hakikat sebetulnya kekuatan setan itu di mana? Nak cara ulama fikih, ulama syariat, setan itu begitu hebat, carane ngridu dengan segala tipu daya, okay? Dengan segala apa? Tipu daya. Niki rumakno niki kula baleni amun salah paham. Cara ulama syariat, setan itu begitu hebat. Sampai cerita-cerita teng kiai-kiai syariat, teng kitab-kitab syariat sing sak gedene iki bar sesa wae iso kegodha apa? Setan. Walhasil tipu dayane iku setan hebat. Ya pancen hebat ya. Kita itu membuktekno bolak-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis. Kemampuan kamuflase apa talbis. Contoh gampang nu nak tenggere dunia kuliah atau ning dunia wong saleh. Ini contoh paling gampang. Ya. Kayak kula ni santri, sampean ni santri. Orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang seneng gitu, santri, mereka juga santri cara berpikir Islam. Iku mesti ra seneng lonte. Ora seneng wong kathokan cekak sing lonte sing nakal. Akhirnya nak mahasiswa Islam sing santri iku NU cek Muhammadiyah pokoke sing mata dasare napa? Santri. Iku nak golek pacar kan sing jilbaban, mergo luwih napa? Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki Islami timbang milih sing kathokan cekak. Ya tapi wis ngerti nek Islami kok dijak pacaran. Lho pacaran Islami to ora? Paham? Tapi setan pinter oleh ngridu. Mau dibandingno kowe nak pacaran mbek wong kathokan cekak mbek wong nakal gak Islami. Nak pacaran mbek sing jilbaban Islami. Demek-demek lonte iku gak Islami. Nak ngemek-ngemek sing jilbaban Islami ya. Iku pinter setan. Jadi pertama sawangane ya oh Islami. Sawangane salihun tok salihati, paham nggih? Kang salihun tok napa Kang? Salih. Pacarku apik iku ya anake kiai ning kampunge. Sesuai alasanane pacarku apik ku ning kampung ya anake kiai. Jare sing wedok iku ngono. Dia padha sing lanang ya bapake ning omah imam masjid. Sawangane ini Islam ketemu Islam. Tapi kemudian perilakunya kan pacaran. Bedino ketemu goncekan, pacaran. Niku pinter setan. Lah ya artinya kan setan pinter. Tetep dekne ono sing kalah. Rupa-rupane kalah setan ini gak akan berhasil dirumusno si santri ini sampai pacaran mbek lonte. Paham ya? Mbek wong nakal ya. Tapi setan ya mau gagal total ya napa? Mau.
Iku paling angel bedakno ngoten niku. Wah, iku pancen ruwet. Iku jenenge talbis, wala talbisul haqqa napa bil batil. Dari segi milih santri iku hak. Tapi dari segi akhirnya gonjekan mojok-mojok ngalor ngidul, dadine napa? Batil. Itu masalah paling susah sampai dina kiamat. Paham? Lha tenang. Iku jenenge talbis. Jadi setan ngendikane Kanjeng Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di bumi. Karena orang Islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangane batil, barang batil sawangane napa? Hak. Pun akhirnya pacaran. Satu jilbaban sitok Islami napa? Pacaran. Nyongkone nggih Islami. Mergo timbang pacaran mbek lonte mbek wong katokan cekak. Nah, setan terus mulai setelah pacaran mulai ana urutan berikutnya yaiku tentang kehendak wong tua nak nglawan. Akhirnya dosane pacaran sitok, bariku dosane wani wong tua. Wah kada. Lah itu akhirnya ruwet. Akhirnya napa? Tenggene kehidupan sosial ki ngoten. Wong niku ngendikane Kanjeng Nabi. Nek kehidupan sosial ki ngoten. Wala tajassasu. Wong ora oleh wong niku ngendikane Kanjeng Nabi. Nek kehidupan sosial ki ngoten. Wala tajassasu. Wong ora oleh tajassus, saling mengintip. Setan pinter, misalnya wong soleh mbek wong soleh. Ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak. Misalnya kayak kula kiai, apike jaga jarak hubungan mbek kiai. Wong soleh mbek wong soleh kok gak silaturahim? Karena itu tadi. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, kula baleni. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, itu juga setan iso slono. Misalnya kiai melarat sering dolan iki sugih. Pertama silaturahim. Suwe-suwe marsine kok telu, duwe akeh. Omahe aku ngiyai puluhan tahun mangane kangelan. Pangeran adil ta adil. Setan ya ora goblok. Setan iki mboten apa? Goblok. Lah sing sugih ke suwe-suwe curiga. Silaturahim kok keseringan cah arep disangoni ta piye? Sing sugih duwe dosa suudzon. Sing melarat mulai dosa tomak mbek drengki. Tapi Pak Kiai ini kan nggak mungkin setan langsung nggodho kowe nak butuh hiburan dolan ning lonte. Iku kevulgaran, paham nggih? Kevulgaran. Iki pitere setan kevulgaran. Wong saleh kok langsung dolan ning lonte ora sawangane dolan ning padha kiai ini. Setan iso numpang membahayakan apa membarakan api hasud. Mana anggere kiai kiai rasan-rasanan saiki kiai gedhe sing ora kena dino donya tok wong omahe beg donya. Harga beg mobil pancen rezeki lho ya ta wong nek wae sugih kiai lagi napa? Sugih. Nah sing sugih mulai curiga. Silaturahim kok keseringan cara arep disangoni ta? Ini pentingnya ya, bahwa kita sunat silaturahim, tapi ya kita elmoni. Saat ada silaturahim ya kita Kalau tidak ada elmoni, ini setan akan punya peluang menipu kita. Ya, akan punya peluang menipu kita. Ini cara bahasa NGNU napa? Menyalip ditiku. Niki penting kula aturaken mergi setan sing paling mandi lewat talbisul haqqi bil batil. Sebab itu kathah cerita teng kitab-kitab tasawuf ana wong bodoh ibadah. Salat terus ning masjid. Iku kathah kan cerita-cerita ngoten. Sing dikipasi setan wong alim sing turu. Ditakoki kowe, Pak. Tan. Iku sing salat tenan ana mbok godho ana wong alim turu mbok kipasi. Malah salat keliru wae ora ngarah dicatet pangeran. Lah apa hubungane kowe kok malah ngipasi sing alim ben ra tangi. Anak tangi bener salate malah repot. Ben sing alim ben tu. Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan. Haji nggih ngoten. Haji ku apik, sapa sing darani haji apik? Mergo haji ku ibadah sing nak mabrur mlebu swarga. Tapi bareng-bareng mulai setan ya ora kurang. Wong bar kaji mesti mulai ditilik wong akeh.
Dhisik ya sopan santun wis pokoke ndek wong Islam ra tau ning Mekah rugi. Ujug-ujug dekok edah ngono piye. Mayoritas wong Islam ora kelar kaji. Kena omongan ngono-ngono mbok baleni nglarakno wong akeh. Gajaran kaji ra sepira, nglarakno wong pirang. Pelepah, plepok. Pokoke wong Islam ora tau kaji pendeke rugi. Mergo dekne saiki kelar kaji. Lan kula baru ke Mekah lah ora tau cerita. Gus untuk cerita apa? Cerita apa? Ya cerita anak ibadah ku apik. Lah aku di duit ibadahku umroh, lah kira tidak ibadah sabar, pokoknya pada api ya. Lah aku wong alim kan malah geruduk-geruduk model awam bento tapi ya kanut setan aku. Itu tak lah Mekah ya Ka'bah go ibadah. Nak sing pas ning pinggire ibadah tawaf, nak sing ado ibadah salat. Wong salat yo ora anti Ka'bah, madhepe tetep teng Ka'bah. Dadi sing haji mek sing salat ya sami mawon. Sing haji ibadah tawaf, sing sholat ibadah seneng Ka'bah lewat didadekno kiblat ya sama. Malah kowe nek seneng kaji dosa, atok nyaur utang sik tak kandhani. Mergo kowe wong melarat. Atok nyaur utang. Akhirnya kan setan ra iso godho, mergo sesuai standar syariat. Iki sing disebut faqihun alim napa? Tengene alalan niku Fakihun alimun mutawarri'u asaddu ala syaitani min alfi napa abidi. Seorang alim sing waroi iku luwih berat kanggo setan dibanding 1000 wong sing ibadah. Mergo 1000 wong ibadah ora ngerti fikih, ora ngerti ilmu agama, ya maksudnya fikih ndak ngerti agama. Itu mudah ditelikungkan setan. Itu tadi. Haji ku apik. Ibarat iku melepuki wong akeh, nglarani wong akeh. Gara-gara ana wong cilik diarani pendek wong Islam ora tau ora Mekah rugi. Ujug-ujug kok dekok edah ngono kondisi. Yang akhirnya sing niliki kan ngenes. Ya Allah Gusti dosa kula napa ditakdir ra kelar ning Mekah. Wong bar kaji malah ngenesno wong akeh. Begitu juga sholat. Akhirnya kita diridu setan lewat riya. Sedekah akhirnya malah repot. Paling berat sedekah itu diridu dadi Fir'aun. Diridu dadi napa? Fir'aun. Misalnya kados sampean ngrumat cah yatim, mulai yatim nganti 10 tahun kelar SD SMP mbok rumah. Bareng mulai ABG, mereka punya gaya hidup yang mungkin kowe enggak nyaman. Pacar ra kena diatur, pola hidupnya milih sinetron ra kena diatur. Karena sudah jadi sunnatullah kalau orang puber itu pasti melawan sing angkatan lama. Gek cilik zaman mbok rumat ngundang kowe bapak sing rumat. Tapi nek wis bocah puber, mbok anake kiai, mbok anake wali, iku jenenge tetep puber. Nganggep dekne wong gaul modern, nganggep wong kuno. Dadi ora wong tuwa, isile wong kuno. Akhirnya bocah sing puber iki nek ndelok sinetron kok ora induk timbang ndelok sinetron tok ngaji. Kuno, Pak. Paham nggih? Bocah SMA nggih ngoten, cilik mbok rumah, darani kuwi bapake, tapi nek wis SMA ketika debat cuma mendolaran HP wae, aduk nggo ngaji. Cara bapak iku kuno. Tapi apa yang terjadi? Kita ngrumat 10 tahun entek puluhan juta, kemudian setan masuk. 10 tahun tak rumat, jebule gak ngregani wong tuwa. Kowe munggah ra tak rumat mati. Padahal sing nguripno ya Allah, sing maringi rezeki Allah. Memang takdirnya liwat kue, tapi kue ku ora ono apa-apane, ndak ada artinya. Niku setan. Dia tidak bisa menggagalkan orang itu senang sedekah, tapi dia bisa menggagalkan setelah sedekah diparingi di mental alman wal adza, diparingi mental senang undat. Begitu juga ngiyai ya begitu. Misalnya kalau ngiyai, kula ngiyai 10 tahun ikhlas, kepengen nginterno santri. Zaman awam gini ucap sopan. Nah, padha pintere kan iso dadi rival. Cek rival urusan ngalim, cek nak urusan ngalim ketoke abot. Tetep akeh kiai ini luwih ngalim timbang napa? Santri. Biasanya ning politik sing mesti cepet dadi rival ning napa? Politik. Beda jago, beda par. Padahal zaman mulang 10 tahun ikhlas. Sesuai diudat-udat. Ngajine ning kene tak alimno saiki wani aku. Mergo beda napa? Jago atau beda napa? Artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun, tapi bisa menggagalkan lewat ngundat. Nah itu jenenge, makanya kita harus hati-hati ya.
Gitu. Makanya Allah itu kalau ngandani kawulane itu detail. Misalnya urusan sedekah, Allah ngendani la tudhu sedekahatikum bil manni napa? Masalah salat jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rupane apa nggih sing yuraunan nas wa yamnaunal yuraunan nas itu salatnya karena riya. Ya yurauna dari kata apa? Riya. Masalah haji juga gitu. Haji itu ketika Allah tak sebut al hajju asyurum maklumat. Faman faradha fihinnal hajja ya fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Kalau sudah berani haji harus siap enggak bermental fasik. Padahal fasik-fasike wong nak ning sarakno wong melarat. Nelangsakno wong. Iku mau bar haji malah plepak-plepuk sing ngrungokno akhire nelongso. Pokoke wong Islam nek ning Mekah rugi pendek. Ujug-ujug gawe kok edah ngono iku. Sing bener kan mboten ngoten. Wong Islam nak ora ibadah rugi. Nah, ibadah betulnya macam-macam. Bagi yang punya uang ya haji. Yang enggak punya uang ya sabar. Nggih kula tak cerita. Kula niku ditakdir duwe dhuwit nate umroh, misalnya jenengan ditakdir duwe dhuwit nate haji. Iku cara kula iku dhuwit receh, paling banter haji 30 juta. Haji plus paling banter 1 juta itu uang kecil. Kowe kelangan duit 1 juta itu lali gampang. Tapi nak kowe ditakdir samangan dadi kaum buruh. Dadi tukang ngumbah toilet ning gone mall-mall to ning gone airport ning gone bandara. Ridho iku angel, golek mangan wis kangelan, takdire kerjane inane ra karuan ngumbah toilet dadi tukang bersih-bersih cleaning service. Umpama padha-padha ketemu pangeran. Kowe ridho jeng dhuwit 1 juta ilang. Ridho Gusti, wong kula pancen demi jenengan tak nggo haji. Gampang, wong ning omah jakno dik 40 juta, cek di karangan sing senilai 200 juta. Nah, tapi nak misalnya sing tukang cleaning service takoki, kowe ridho sak urip-urip pun tak gawe melarat. Mangan omahe kok kerja cleaning. Iku sekali dijawab, kula ridho Gusti niku kersane jenengan. Iku mlebune swarga, iku sak luwih dhisik timbang para wong haji, bahkan timbang para wali. Karena lebih berat dengan keadaan begitu dekne ridho ning kediri Allah luwih napa? Berat. Kula nu sering sedekah 10.000, 20.000 teng tiyang. Tapi kula nu mboten nate ngrasa berat. Tetep berat sing nampa. Orang yang ditakdir bisa makan nunggu dikasih orang tentu lebih berat ketimbang kita kelangan 20.000 di duit induk 100.000. Kowe di duit induk 100.000 kelangan 20.000 ora ijek 80. Tapi kayak apa nasibnya para janda, para orang miskin sing isane mangan ngenteni dikei uang. Itu lebih apa? Ini Islam ya. Islam itu hanya mengkagumi ibadah. Tapi bentuk ibadah ora usah mbok dewak-dewakno. PPK kaji dewak-dewakno kaji. PPK ngalim dewak-dewakno ngalim. Mulane kula dadi wong alim tugas kula hanya menyebarkan ini, menyebarkan semua bentuk napa? Ibadah. Ini perlu kula aturaken karena yang bisa melepaskan setan itu mazhab-mazhab kayak ngeten. Paham nggih? Mazhab-mazhab kayak ngeten iki itu yang bisa melemahkan apa? Setan. Karena setan tidak punya celah. Artinya tidak punya celah wong melarat nak nganggo syariat niki iso bangga mbek pangeran, iso ridho mbek pangeran. Wong sugih nganggo syariat iki iso bangga mbek napa? Pangeran. Jadi partai politik juga bangga, jadi caleg ya bangga, bahkan saat gagal pun bangga aku maksud. Ya karena itu tadi inti perlawanan kepada setan itu adalah ridho mbek qadar napa? Allah. Lalu kula nu eling. Pas mau ke Jeddah itu di bandara-bandara itu kan mesti tiang butuh teng toilet. Itu kan nak teng toilet bandara itu saking sterilnya kan tiap ada satu orang uyah langsung dibersihin. Tiap ana wong buang air besar langsung apa? Dibersihin. Kula nu nangis kula nu ya Allah. Andai kan saya ditakdir begitu, apa tetap ridho dengan jenengan? Lane kanjeng Nabi nate dawuh, sing disiki para nabi mlebu swarga iku abdun mamlukun, seorang budak sing dimiliki. Wong sing miliki awake dhewe ora iso. Ndak mudah. Hidup ditakdir dadi buruhe wong itu ndak mudah. Wong awake dhewe ra duwe. Esuk-esuk kudu ngeluh gara-gara buruhe wong tetap harus berangkat. Sandale dhewe atau ditata gara-gara buruhe wong kudu nata sandal buka pintu.
Mobil ra melok duwe, dhuwit ra melok duwe. Lho bedina kok tukang buka apa? Pintu. Hanya takdir jadi asis. Kayak apa? Tersiksanya secara psikologis. Kayak. Jadi perlu kula tarakan. Mulane bahasa budak, bahasa abdun ini dalam kasta ilmu hakikat. Dan itu bahasa paling mujarab nggo nglawan makhluk sing jenenge setan. Mulane mengki ayat ini ditutup inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wong sing berhasil dadi kawulaku ngendikane Allah. Iku ra buakal setan iso nguasa. Kanjeng Nabi teng Quran semuanya diistilahkan abdun, subhanalladzi asra bi abdihi. Ning kene surat Iqra iki disebut ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Semua bahasa Quran tentang Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin itu diistilahno bahasa apa? Abdun. Kowe dadi Nabi Dawud itu gampang, sugih selire akeh. Dadi Nabi Sulaiman gampang, sugih selire akeh. Tapi dadi Nabi Muhammad repot. Nabi ku cilik ape mangan ae mburoh tiyang, mburoh angon wedhus. Tekan kumpul Abu Thalib, wong kok melok paman lara ta lara. Melok dulur kandung wae lara apa melok napa? Paman. Cara Jawa lara-larane wong gak melok wong tuane dhewe. Ape mangan dadi buruh. Kelare mangan dadi buruh. Sebab itu Nabi layak jadi Sayyidul Awalin apa? Wal Akhirin. Karena berat. Dulu ketika Rabi'ah Adawiyah dikenal jadi wali Kaliber, sejarahnya nggih ngoten, mergo budak amat. Wong critane niku satu kejadian wonten paceklik. Sing keceluk-keceluk Kiai Hurduk iki salat istisqa ora ono sing mati. Ya karena jadi kiai gede itu gampang. Artinya untuk ridho sama Allah itu gampang. Tapi Rabi'ah Adawiyah hanya seorang budak, diatur mbek majikane. Budak misalnya kepengen tuku bakso ora iso metu, kepengen ndelok sinetron ora iso ngatur awake dhewe. Lha wong kepengen ngising dialang-alangi larane ra karuan, tapi gara-gara dekne budak misalnya kepengen jeding dikongkon majikane kudu muni gesek ngempet. Kayak apa sakitnya setiap detik setiap. Tapi itu tidak mengurangi keasikan dia dengan Allah. Tiap dalu dia melantunkan lagu-lagu nyanyian isek mbek pangeran. Nyaman gitu. Tiap malam melantunkan lagu-lagu sing nunjukno ridho be Allah, isek be Allah. Akhirnya dia malam-malam keluar teng lapangan salat. Iku langsung udan. Ana sing menangi. Bareng menangi diintip jebule wong iku budak sing manggon ning omahe tuan iki. Akhirnya majikane itu ngerti nak wong itu sing dihormati banyak orang dan memang perilakunya baik terus dimerdekakan. Terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah. Ini sinten Rabi'ah sinten? Ada. Itu ya jalurnya lewat Ahmad, lewat Abdul. Lewat apa? Wonten malih cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hanya seorang ra'il ghanam, wong sing tukang angon apa? Wedhus. Wong tukang angon wedhus. Tapi Kanjeng Nabi zaman sugeng sering ngendikan khairul qurun Uwais napa? Al-Qarni. Ini kalau cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap setan. Ben sampean ngerti. Dan saya adil, artinya kula misalnya bela melarat itu adil. Wong kula ya rapati melarat, ya tau melarat. Jadi sempurna. Kula niku ya tau melarat banget. Ya saiki rapati napa? Melarat. Tapi itu tidak masalah. Zaman melarat ya aku kawulane Allah, zaman rapati melarat ya kawulane Allah. Sampai sampean ya aku kawulane Allah. Atek sampean mencoba pakai status di luar itu, mesti kecelakaan. Orang kok mungkin kecelakaan, pasti kecelakaan. Ya kayak fenomena yang terjadi sekarang, misalnya gara-gara ada sistem organisasi, orang pakai kasta. Misalnya saiki pengurus NU ranting, atau Muhammadiyah ranting, atau partai ranting. Itu kan orang-orang soleh. Pengurus NU ranting orang soleh, Muhammadiyah ranting juga soleh, pengurus partai ranting soleh. Tapi takrif soleh ini kadang nggak digunakan, yang dipakai gunakan dia ranting, kalah sama anak cabang kalah sama wilayah, kalah sama pusat. Ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan, aku tak milih caleg itu bocah soleh jujur. Tapi pengurus atasannya kan nggak mesti dengan pertimbangan kesalehan. Tapi sekali bantah-bantahan ini mesti kalah. Ranting bantah cabang, paham? Itu jenenge ranting balik. Pecah. Coba kalau pakai status kesalehan,
Artinya kesalehan itu sing soleh, sing ora soleh kudu anut sing balap. Tapi kan lucu nih organisasi cabang anut nanti. Mereka kalah soleh. Mulane kebenaran saat ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta. Tertipu oleh bahasa apa? Kasta. Padahal kita sebagai muslim, hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja. Ada ranting, anak cabang, wilayah pusat itu hanya struktur apa? Modern. Tapi kita di mata Allah hanya punya status gitu, abdul. Hanya kamu. Niki rungokno nggih, kayak yang terjadi sekarang. Misalnya ono kiai dosa soleh, alim. Dia berpolemik dengan kiai sing keceluk kiai besar atau kiai pusat. Orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana, temanya apa, itu tidak mikir gitu. Wong kiai cilik wae kok wani kiai gede. Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan, ya. Mestinya kan tidak usah pakai bahasa kasta dalam hal itu benar mana. Secara argumentasi fikih atau ilmiah benar. Ujuk-ujuk nganggo ukuran kiai cilik wani kiai gede. Sebab itu kalau balik sing cerita Uwais Al-Qarni ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi niku mpun pirsa, mpun ngangge alamat gaib mpun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Niku amen dipeseni ya Umar. Kowe sampean nak ketemu Uwais Al-Qarni, jaluk donga. Jaluk napa? Donga. Umar kan penasaran. Ana wong sing sampai aku kon njaluk donga. Nabi zaman sugeng sering muji napa khairul qurun Uwais napa? Al-Qarni. Era Abu Bakar mboten menangi, era Umar menangi. Terus jare Umar, "Ya Rasulullah, bagaimana saya cara kenal dia?" Oh ngene, bocah iku tau kena penyakit baros. Terus donga mbek pangeran diilangi illa mau dirham kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Swajahe ngene-ngene wae disifati mbek Nabi. Nabi mboten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaibi, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ana tamu dibukai kambine, kepengin wong sing alamate kayak Uwais napa? Al-Qarni. Suatu saat walhasil ketemu Sayyidina Umar napa? Ketemu Uwais Al-Qarni sowan. Bareng sowan dia itu termasuk wali humul, cara bahasa niku wali mesti. Ya Uwais, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jare Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin saya mendoakan engkau? Engkau adalah Amirul Mukminin. Uwais Al-Qarni moh tenan. Akhirnya dipeksa mbek Nabi. Dipeksa mbek Sayyidina Umar nggih. Iki sing ngutus Nabi. Selagi kersa. Mergo imtisalan bi amri napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni. Lho sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napane. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong soleh itu nak jadi presiden, jadi wakil presiden. Go sekali sedekah BLT sak Indonesia kesedekahan kabeh. Padahal mau bagi tok ora wae. Paham ya? Artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini kita iso pede urip. Gusti kula ora iso dadi kiai gedhe iso kaya Uwais Al-Qarni. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah ada. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar saya secara struktural kasanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan tidak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawiyah. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes malah hasut malah drengki. Wis kere drengki hasut. Akhirnya sing kere di dosa hasut drengki, sing gede di dosa sombong, menang setan. Setan menang total. Sing gede iso digodha lewat sombong angkuh,
Sing cilik iso digodho liwat drengki mbek putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kalau sering cerita tentang bojo kula, Dek, umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham mbek aku, nanti aku ditinggal, aku ora susah. Umpama bener senengku saiki wis 10. Terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar. Iku senengku nganti saiki ya ora kurang sitok ya. Ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk. Iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku lagi napa susah. Wah, anggere sing bubar cek makhluk-makhluk iku aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul. Secara fisik juga saya latih. Kalau kan saya sering lunga piyambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri. Anak saya tak jak sendiri, roh rasane rumah anak sendiri. Kita harus melatih, andai kan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi abdullah, bukan abdul fasilitas. Mergo nek wis biasa sugih misale tas ana sing gawakno dhewe. Ngamuk wong perkara ora mbukakno pintu. Saking kulinane biasa ana sing mbukakno pintu. Ana kiai ngamuk santri perkara sandale rung ditoto. Akhire kulino barang sepele dianggap barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krana hak Allah dilanggar tapi krana hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Misalnya sandal radito dibuka. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum napa? Awwala. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambakan, kita munajat dengan pangeran ya sendiri. Dan ini penting kalau aturakan, karena sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua. Pokoknya kalau mereka soleh, orang baik terus jadi presiden, negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Nggak ada teori top down dari atas, nggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu tidak baik, buat presiden apik sundul langit itu nggak ada pengaruhnya. Allah ada filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Ini tingginya ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa idza tadaitu. He wong-wong sing iman alaikum anfusakum sing penting awam dhewe atur jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kowe dhewe entuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten. Cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat. Cara ngatur keluarga saya sehat. Cara kerja saya sehat. Iku umpama bupatine koruptor kaya apa? Umpama bupatine fasik itu tidak ada pengaruhnya. Karena saya, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh. Tapi kan ngurusi wong sak Rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, harus subuh turu, buangi jagongan, ambek bojoku perang, ambek anakku perang. Mbak bupati ini soleh, gue tetap nelem. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Paham ya? Buangi do jagongan, ambek bojoku perang. Sing wedok kerang, ambek sing lanang kerang. Bojo kerang teng Jawa mesti dua-duanya. Sing lanang selaku 2 meter, sing wedok guru amen ngomong yang keduyu. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak sehat. Itu podo kayak wong sholat. Wong sholat itu senajan to imame ra batal. Nek kowe ngentut ya tetep batal. Ora kok apa yang imame sah ya aku sah ora iso. Apa nak bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaikum la yadurrukum man dhalla napa? Lah, ini balik. Lah kenapa bisa presiden, gubernur, bupati bisa jadi tolok ukur? Karena setan menyemai begitu. Wong cilik itu kon delok wong gede, sehingga ada tomak, ada hasud. Lewat jalur tomak hasud ini, wong cilik selawase dewa tak drengki mbek tomak. Wong gede kon delok wong cilik sebagai objek. Tak tuku 20.000 ora wis kasih, tak tuku 50.000 ora wis wong cilik ae kok. Sehingga ini ya tidak sambung. Sing iki di penyakit tomak, sing iki di penyakit nyepelek.
Coba kalau kamu kayak Uwais Al-Qarni, sing dadi pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar, ngormati Uwais sinten? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebagai prosedur bernegara ngormati Amirul Mukminin. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh fenomenanya begitu. Makanya hebat sekali didikan Rasulullah di mana Umar yang Amirul Mukminin malah dididik kon hormat teng Uwais Al-Qarni. Karena ini bisa meruntuhkan keangkuhan, meruntuhkan kebesaran. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar teng Jogja cerita. Sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBY, itu paling banter nggawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ana tangga lara gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring. Akhirnya hari itu ndak mati karena dikasih tangga sak piring. Ana wong ning puskesmas, gane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetero tanggane tok puskesmas. Engko sing ngutangi wong melarat kancane wong melarat iku dhuwit adol bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan. Berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita jadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat lebih baik wong cilik itu. Mergo nak njuk tulung ora usah prosedur nganggo proposal nganggo tanda tangan. Orang kecil tuh paling cepat dalam nulung tangga. Ana tanggane rondo melarat kei sego langsung mangan. Ana tanggane loro kita terus nganggo sepeda motor langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat lebih baik, kita pasti lebih cepat. Paham ya? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan tuh hukum sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga. Kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Buatan saya bukan mengajurkan apa-apa. Ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden. Tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial selesai lewat kita-kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah? Apa bayar SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang mau terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak kalah. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena Menkonya berpikir neoliberal. Dan ini dia paham neoliberal. Wow, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Aku lan sering ditamani tiyang ujak bakal sono liur berat ya sing padha sing muni kerakyatan dunyane malah triliunan. Ya ruwet to. Ya kok mbok enteni ku piye? Paham? Ya maksudnya nak rakyate di dhuwit sak triliun meneh kita sing ra rakyat malah akeh. Nah ini contoh kecil, ya, betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya, menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu aja sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa atimul baisal fakir, wa atimul qani awal mata. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin ya. Wa atimul baisal fakir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqobah wa ma adraka napa mal aqobah napa aqobah iku raqabah au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno misalnya ngeten niki sing kula alami karena saya kerja di kota dapat gaji tetap sehingga saya tidak berutang-utang tangga urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak berutang-utang untuk anak saya untuk istri saya secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat.
Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan. Karena yang sehat bukan hak ekonomi, tapi hak sosial. Ana wong bar ndokar, bar nosa atau bar ngojek, bathi mok 20.000. Butuhe 20.000. Lho iku diutang tanggane perkara lara iku dikekno 20.000. Iku kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendesak. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kula pengalaman kula pribadi, kula niku selalu punya uang untuk jatah-jatah uang sing terkenal lomo, terkenal nulung tiyang. Itu mesti kula sukani dhuwit. Kadang kita kok, lho Gus kula sedhi dhuwit tak kei dhuwit. Kowe iku wong rapati mulya ora kanggo, dadi wong utang kowe iku wani. Nah, utang aku rapati wani, aku tak titip kowe. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane nek dadi wong rapati kanggo muranu hikmah gede. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat, wong nyileh tosam ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak dhewe jagung gedang ning Tegal nyolong ya napa? Wani. Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besaran. Lho niki tenan iki. Wong Kanjeng Nabi niku wonten ajaran ngeten, tenggene Kitabul Ghorsi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi shadaqah. Illa kanat lahu shadaqah. Wong nandur tanduran misale ning kene nandur gedang. Akhirnya dipangan manuk cek menungso. Iku dadi sedekah Dik. Kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang ra mbok ikhlas no rugi. Kowe kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento dobel. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukume sing nyolong. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran. Gedang kemis ilang ora entuk napa? Kalau baleni malih, itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh, masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk niku sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul baisal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa sosial. Di kula nganti wis nganggo pakaian ihram terus saya salah. Wong kula mau kuburan ya salah. Nek menawa ketemu wong sing harus saya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal aqaba wa ma adraka napa. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku raqabah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masrubah. Yatiman dha makrobah atau miskinan damat makrobah. Terusannya juga hukum sosial. Sumakana minal ladina amanu wa amil solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Dan saling pesan, saling mengasihi wa tawassaw bil marhamah. Ini penting kalau aturakan bahwa sama presiden, sama menteri kita hormat, sama bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan. Karena itu jelas-jelas lebih cepat. Bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Dan jajal wis, misalnya kayak ngaten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra duwe. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Digus kula derekno, kula sangoni riyen. Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga jadi masyarakat biasa lebih. Karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampean nanti kok mulai tertarik ngomong capres sapa, cawapres sapa. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain.
Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Kowe di kakak ra iso mangan ditulung adik ra iso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku 3 wulan pisan. Apa wong kuat mangan 3 wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial ana ponakan ra iso mangan Pak D ne ngekek beras. Ana Pak D lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat, alamate donya rusak nek wa ijabi kulli dira yen dira orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat. Itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham? Sedulur kalau ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ana tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat terone puskesmas ana sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini. Napa? Lah nek kowe kok malah ngenteni apike presiden ku kliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Loh soal kita di nafsu ya, soal kita di khadun nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lagi gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah lebok. Ya umume wong ngomong ngono meni ya iya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial ngoten. Enggak jelas orang yang pakar napa pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangkan. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amasaila falatanhar. Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fadis. Kok tidak misalnya falatanharu. Kamu kalian kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya ngeten, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya. Saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak? Misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero nang rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngrumat bojo, tapi apa artine kepengin ngrumat? Nah, kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ngetero juga toh. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ana khitab nganggo tak khitab itu jarene tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangaken setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian iku. Paham ya? Ini hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemana setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah gue saya jadi bodoh, para bupati soleh, presiden soleh, udah dibodoh, paham? Karena sama tak apa oleh besar para presiden soleh, ya mesti kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalahan, kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalahan kolektif, kesalahan masyarakat bersama. Itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wis ora nulung malah dimaling. Lah mergo nak sekali hukum sosial ku kropos, malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya kayak pas neng pasar bojomu hamil tua, siapa yang nolong cepat ketika wis sampai kelahiran? Ditonggo sing ditusa ngetero ning bidan, sing di dhuwit ngutangi sik. Bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kontan. Ini 3 paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, seapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Ngogore RT ini sawah. Miskinnya butuh tanda. Paham? Delok raine wis kumuh ra wis tanda miskin.
Oh miskin kok butuh apa? Kok potongannya uang gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat, lebih baik. Jangan mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir anggaran khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu apa? Kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI